minutes later. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Salil Deviana dari kelas 11 kuliner. Di sini kita akan membuat dengan tema 3 bulanan kehamilan atau biasa disebut neloni. Di sini saya membuat kue tradisional karena di 3 bulanan neloni itu kita menggunakan kue tradisional dan juga polo pendem. Untuk kuenya saya membuat kue klepon, kue nagasari, dan juga dadar gulung. Untuk polo pendemnya, saya menggunakan 3 jenis. Ada kentang, singkong, dan juga ubi jalar. Yang pertama-tama, kita akan membuat dadar gulung. Di step pertama, kita akan membuat unti kelapanya terlebih dahulu. Kita masukkan kelapa parut, gula merah, air, daun pandan, dan juga sedikit garam. Lalu aduk terus-menerus hingga merata. Yang paling perlu diingat saat membuat unti kelapa, kita menggunakan api yang paling kecil. Setelah unti kelapanya sudah cukup kering, sekarang kita sisihkan untuk didinginkan. Di step yang kedua, kita akan membuat adonan crepes dadar gulung. Yang pertama-tama, campurkan bahan kering terlebih dahulu. Ada tepung terigu, tepung tapioka, dan juga garam. Jika sudah tercampur rata, tambahkan santan, air, 1 butir telur, dan juga sedikit pasta pandan. Aduk terus hingga mencapai tekstur yang diinginkan. Lanjut, kita membuat adonan crepes untuk dadar gulung. Tuangkan ke saute pan dengan api besar, lalu tunggu matang menggunakan api kecil, lalu angkat dan dinginkan. Lakukan ke semua adonan crepes. Setelah adonan crepes sudah habis dan juga sudah dingin, untinya juga sudah dingin, marilah kita lipat sesuai yang ada di video. Lakukan berulang hingga adonan dan untinya sudah habis. Gak mungkin ada manusia itu sempurna, gak pernah salah, mustahil. Fala tuzakku anfusakum. Jangan mengklaim diri sebagai orang suci, kata Allah. Oke, lanjut pembuatan kue nagasari. Yang pertama, campurkan semua tepung kering. Ada tepung beras, tepung tapioka, vanili, garam, dan juga gula. Setelah semuanya diaduk hingga merata, masukkan santan. Aduk terus-menerus hingga tidak ada tekstur yang menggumpal. Jika masih ada yang menggumpal, lanjut saring menggunakan strainer. Masak adonan menggunakan api kecil. Eits, jangan lupa masukkan juga daun pandan. Aduk adonan terus-menerus hingga mencapai tekstur yang lebih padat dan juga lebih lembut. Jika sudah mencapai tekstur, marilah angkat dan juga dinginkan adonan. Setelah adonan sudah dingin dan juga pisang sudah dipotong-potong, lanjut saja kita bentuk nogosari pada umumnya menggunakan alas daun pisang. Kita ambil 3 sendok adonan nogosari, lalu pipihkan dan tengahnya beri isian pisang. Setelah diberi pisang, baluti pisang tersebut dengan adonan. Setelah itu, langsung saja digulung-gulung dan ditekuk daun pisangnya menyerupai nogosari pada umumnya. Lakukan seperti yang ada di video hingga adonan dan juga pisang sudah habis. Loh, bikin apa itu hijau-hijau? Sekarang kita sudah sampai di cara pembuatan klepon. Nah, itu adonan apa sih yang hijau-hijau? Itu adalah adonan dari tepung beras, gula, perisa pandan berwarna hijau, dan juga air. Di step ini sama persis dengan cara pembuatan adonan nogosari. Yang bagaimana kita menggunakan api kecil lalu mengaduknya terus hingga adonan menjadi padat dan juga lembut. Di dalam mangkok besar, masukkan tepung beras ketan, lalu masukkan adonan yang sudah mengental tadi. Jika adonan sudah masuk semua, lalu aduk menggunakan spatula. Yang semangat dong. Maneh gue sendiri. Aing mah capek. Rajang gula merah, lalu bentuk adonan klepon menjadi bentuk mangkok, lalu masukkan isian gula merah secukupnya. Lalu bulat-bulatkan hingga semuanya padat dan pastikan gula merah tidak ada yang bocor. Setelah semuanya sudah dibulat-bulatkan, lalu masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Setelah mengapung, langsung dimasukkan ke dalam parutan kelapa. Balurkan ke seluruh permukaan agar semuanya tertutupi dengan parutan kelapa.
Semua sudah matang dan sekarang waktunya plating. Yeah.